Oke, malam ini judul khotbah saya adalah apa akar dari rasa tidak aman. Tonight, the title of my sermon is What is the root of insecurity? Tapi sebelum kita atau saya menjawab pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara-saudari dan Anda bisa jawab di hati masing-masing. But before we answer this question, there are several questions that I want to ask to all of you, and you can each answer them in your own hearts. Pertanyaan pertama, mengapa Anda mudah sekali untuk tersinggung dan suka ajak ribut? The first is, why are you easily offended and become quarrelsome? Mengapa Anda penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran? Why are you full of fear and worry? Mengapa Anda selalu merendahkan orang lain seakan-akan Anda lebih unggul? Why do you need to talk down to others as if you are more superior? Mengapa Anda selalu membanding-bandingkan diri? Why do you always compare yourself with others? Atau mengapa Anda suka menyombongkan diri? Or why do you like to brag? Apa yang menyebabkan semua rasa, karakter, dan kebiasaan tersebut, saudara-saudari? What causes all these feelings and characteristics, brothers and sisters? Saya akan memberikan jawabannya. I will give you the answer. Alasan Anda memiliki semua karakter dan kebiasaan tersebut adalah karena adanya rasa ketidakamanan. The reason you have all these feelings and characteristics is because of insecurity. Rasa ketidakamanan itulah yang membuat kita memiliki kesombongan, rasa perlu menciptakan harga diri sendiri. Insecurity is what makes us have arrogance, a sense of needing to create our own self-esteem, Memiliki rasa kekhawatiran, to have worry and fear, keinginan untuk mendapatkan banyak sekali perhatian dari orang-orang dan sebagainya. and the desire to seek attention from people, etc. Rasa tidak aman ini akan menghabiskan kita secara mental dan emosional. Insecurity will consume us mentally and emotionally. Hal ini menyebabkan kita menjadi lebih negatif dan bahkan dapat menyeret kita ke dalam depresi. It causes us to become more negative and can even drag us into depression. Rasa tidak aman yang membuat seseorang kurang percaya diri, takut terhadap penolakan atau ketidaksetujuan dari orang lain. Insecurity makes a person lack self-confidence, harbor fears of rejection or disapproval from others. Rasa rendah diri yang sudah kronis yang menginginkan pengakuan dan afirmasi positif dari orang lain. Having chronic low self-esteem and wanting recognition and positive affirmation from others. Pertanyaannya, mengapa perasaan-perasaan itu bisa terjadi? The question is, why do these feelings occur? Kalau kita mau menggali lebih dalam, If we want to dig deeper, kita akan temukan akar utama di balik rasa ketidakamanan itu. we will find the main root behind that feeling of insecurity. Itu terjadi karena tidak adanya hadirat Tuhan di dalam hidup kita. It is because there is no presence of God in our lives, which means godlessness. Ya, artinya tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika hadirat Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, maka damai Tuhan tidak akan ada di dalam hidup kita. And when God's presence is not in our lives, then the peace of God will not be in our lives. Karena Tuhan merupakan Raja Damai. Because God is also the Prince of Peace. Dan karena kita tidak ada damai, maka rasa tidak aman itu akan terus menguasai hati kita. And therefore, when there is no peace, the feeling of insecurity will continue to control our hearts. Mungkin ada yang berpikir, loh kok, tapi aku kan sudah menjadi Kristen, kok bisa tidak ada Tuhan? Maybe someone is thinking, oh really, but am I not already a Christian? How can God be absent? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjadi orang Kristen itu bukan berarti Tuhan sudah pasti sudah ada di dalam hidup saudara.
Brothers and sisters, being a Christian does not mean that God is already in your life. Bagaimana kita bisa tahu? How can we know? Tidak ada Tuhan di dalam hidup saudara, artinya saudara tidak mau diatur dan taat oleh firman-Nya. Not having God in your life means you do not want to be obeyed and be governed by His word. Ketika saudara tidak memiliki Tuhan atau tidak mau taat sama Tuhan, saudara akan memiliki rasa tidak aman karena saudara mengendalikan diri saudara sendiri. When you don't have God or when you fail to obey God, you will have insecurity because you choose to control things yourself. Dan ketika saudara memiliki rasa tidak aman, saudara akan menjadi khawatir. Saudara akan takut dengan masa depan, saudara akan mulai cepat tersinggung, saudara akan mulai menjadi sombong. And when you have insecurity, you will become worried. You will be afraid of the future. You will start to get offended quickly and you will start to become prideful. Jika kita terus-menerus dan sering menggunakan waktu kita untuk menuruti dosa-dosa kita dan melakukan apapun yang kita inginkan, bagaimana bisa ada ketaatan kepada Tuhan? And in fact, if we continuously and often use our time to indulge in our sins and do anything we want, how can there be obedience to God? Perasaan tidak aman ini ketika mengakar dalam diri kita, kita akan mulai mengembangkan kebiasaan buruk, yaitu tidak ingin memiliki Tuhan di dalam hidup kita dan tidak ingin dikendalikan olehnya. This feeling of insecurity is rooted in us, and we start to develop the bad habit of not wanting to have God in our lives and be controlled by Him. Oleh karena itu, merasa tidak aman sama dengan tidak memiliki Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Therefore, feeling insecure is the same as not having God or disobeying God. Dan ketika saudara-saudari tidak mau dipimpin oleh Tuhan maupun firman-Nya, saudara-saudari sudah menolak Tuhan. And when we do not want to be led by God or His word, we have rejected God. Dan ketika saudara menolak Tuhan, saudara sudah pasti berdosa. And when we reject God, we have sinned. Maka dari itu saya bisa menyimpulkan bahwa orang yang selalu memiliki rasa tidak aman akan lebih cenderung untuk menolak firman Tuhan. Dan ketika menolak firman Tuhan, mereka akan hidup semakin di dalam dosa. Therefore, I can conclude that people who are insecure will be more inclined to reject the word of God to indulge in their sinful practices. Mari sama-sama malam ini kita akan melihat lebih dalam lagi. Kenapa sih kok rasa tidak aman ini membuat kita bisa berdosa atau jatuh ke dalam dosa di hadapan Tuhan? Let's take a deeper look at why this insecurity causes us to turn to sin rather than turning to God. Yang pertama, rasa tidak aman membuat kita berdosa karena itu akan membuat fokus kita lebih ke diri sendiri daripada Tuhan. Firstly, insecurity causes us to sin because it will focus us more on ourselves than on God. Contohnya aja, oke, ketika Anda sedang berdoa atau ketika sedang beribadah, namun pikiran Anda terus melayang-layang dan memikirkan, pakaian saya bagus atau enggak ya? For example, when you are praying or while worshiping, but your mind keeps wandering and thinking about whether the clothes you are wearing is fashionable or not. Atau saudara terus memikirkan, apakah orang akan memuji atau menghormati Anda atau tidak? Or keep thinking whether or not people will praise or respect. Atau saudara selalu mencari orang yang mendukung Anda dan selalu menginginkan tepukan di bahu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan Anda. Or always looking for people to affirm you and always wanting and desiring a pat on the shoulder to increase your level of confidence. Ketika pikiran dan hati kita terus-menerus memusatkan diri sendiri, itu artinya fokus kita sudah bukan kepada Tuhan lagi. When our minds and hearts continually focus on ourselves, it means our focus is no longer on God. Saudara-saudari, saya perlu meluruskan. Saya tidak bilang bahwa berpenampilan rapi atau menjaga sikap yang baik itu tidak perlu.
My brothers and sisters, I'm not saying that it's not necessary to look neat or to behave appropriately. Hal-hal ini sangat diperlukan. Namun, jika Anda melakukan hal-hal tersebut secara berlebihan dan selalu mau mendapatkan pengakuan dan perhatian dari orang lain, maka Anda terobsesi atau mengidolakan diri sendiri daripada Tuhan. These things are very necessary. However, if you do these things excessively and always desperate for recognition and attention, then you are obsessed or idolizing yourself rather than God. Keluaran 20 ayat 3-4 berkata, "Janganlah kamu mempunyai Tuhan lain sebelum atau selain aku. Janganlah kamu menjadikan bagimu berhala apapun atau sesuatu yang menyerupai bentuk manifestasi dari apa yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di air di bawah bumi sebagai objek pemujaan." Exodus 20 verse 3-4 says, "You shall have no other gods before or besides me. You shall not make for yourself any idol or any likeness, form, manifestation of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth as an object to worship." Hukum kedua dari 10 hukum Tuhan berkata, jangan membuat Tuhan di sini itu bukan dalam artian hanya membuat patung atau objek untuk disembah. The second of God's 10 commandments says, "Don't create gods here." That doesn't mean just making statues or objects to be worshipped. Tetapi ketika kita mengidolakan sesuatu di atas Tuhan, termasuk mengidolakan diri kita sendiri, maka kita sudah membuat Tuhan lain. Dan itulah cara rasa tidak aman membuat kita bisa jatuh dalam dosa. But when we idolize something above God, including idolize ourselves, and that is how our insecurity drags us into sin. Matius 16 ayat 24 sudah berkata, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa mau mengikut aku sebagai muridku, ia harus menyangkal dirinya, mengesampingkan kepentingan diri sendiri, dan memikul salibnya, menyatakan kesediaan untuk menanggung apapun yang mungkin terjadi dan mengikut aku, percaya kepadaku, mengikuti teladanku dalam hidup dan jika perlu menderita atau mungkin mati karena beriman kepadaku." Matthew 16 verse 24 has told us, "Then Jesus said to his disciples, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interest, and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering, or perhaps dying because of faith in me." Kita seharusnya sebagai murid Yesus tidak membiarkan emosi, ambisi, atau bahkan keinginan kita menjadi prioritas di dalam hidup kita. We should never allow our emotion, our ambitions, or even our desires to become our priority in life. Jadi bagaimana kita bisa membiarkan Tuhan mengatur setiap aspek kehidupan kita? So how can we allow God to govern every aspect of our life? Kita harus melibatkan Tuhan. We must always include Him. Tuhan harus menjadi prioritas. God must be the priority. Tuhan harus menjadi tujuan kita. He must become our purpose. Kita harus hidup untuk menyenangkan Tuhan dan tidak lagi berusaha menyenangkan daging. We must live to please God and no longer trying to please our flesh. Kita harus mengabaikan sifat kedagingan kita dan membiarkan Tuhan menjadi Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. We must disregard our carnal nature and let God become the God that is sovereign in our life. Wahyu 14 ayat 7 berkata, dan dia berkata dengan suara nyaring, "Takutlah akan Tuhan dengan rasa takut dan hormat, dan muliakan dia dan hormat serta pujian dalam penyembahan, karena saat penghakimannya telah tiba. Dengan sepenuh hati sembahlah dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan mata air." Revelation 14 verse 7 says, "And he said with a loud voice, Fear God with awe and reverence, and give him glory and honor and praise in worship,
Because the hour of his judgment has come. With all your heart, worship him who created the heaven and the earth, the sea and the springs of water. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaannya. Kita hanyalah pengikut Tuhan. Dear brothers and sisters, we must remember that God is the creator. We are his creation and we are only his followers. Jika kita sadar betul dan mau menerima Tuhan sebagai Sang Pencipta kita, kita tidak boleh dikontrol oleh rasa tidak aman kita. If we are truly aware and willing to accept God as our creator, we will not be controlled by our insecurities. Kita tidak akan mengidolakan diri kita sendiri, kita hanya mau dikontrol oleh Tuhan. We will not idolize ourselves. We only want to be controlled by God. Kita hanya mau fokus untuk takut dan memuliakan Tuhan semasa hidup kita. We only want to focus on fearing and glorifying God till the end of our lives. Rasa tidak aman, ya saudara, bukan hanya membuat kita terobses dengan diri sendiri, yang akhirnya membuat kita mengidolakan diri sendiri. Insecurity not only makes us obsessed with ourselves, which ultimately makes us idolize ourselves. Rasa tidak aman juga membuat kita haus dengan pengakuan atau pujian dari orang lain, sehingga kita akan melakukan apa aja agar kita bisa mendapatkan pengakuan itu. Insecurity will also make us thirsty for recognition or praise from other people, so that we will do anything in order we can get that recognition. Dan ketika orang yang merasa tidak aman itu tidak mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain, orang tersebut akan langsung mengasihani diri sendiri. And when people who feel insecure do not receive recognition or praise from other people, they will immediately feel sorry for themselves. Mereka akan langsung tersinggung, They'll be offended, kesal, annoyed, menyimpan dendam, hold grudges, atau menunjukkan karakter-karakter yang tak berkenan di hadapan Tuhan. or show attributes that are not pleasing to God. Intinya, saudara, tanda-tanda rasa tidak aman seperti itu merupakan tanda bahwa kita lebih peduli dengan harga diri sendiri yang sesuai dengan standar manusia dibandingkan dengan standarnya Tuhan. In essence, signs of insecurity like that are signs that we care more about our own self-esteem according to human standards rather than God's standard. Itu hanya membuktikan bahwa kita lebih memilih menyenangkan manusia ketimbang menyenangkan Tuhan. It only proves that we prefer to please men rather than to please God. Maka dari itu, jika malam ini saudara mengaku bahwa saudara adalah anak Tuhan, apakah Anda mau mengikuti standarnya Tuhan? Therefore, if tonight you claim that you are a child of God, will you follow God's standard? Standar Tuhan hanya satu, saudara-saudari. God's standard is only one, brothers and sisters. Dan itu adalah hidup di dalam kebenaran dan menyenangkan Tuhan lewat kekudusan di dalam tingkah laku dan cara hidup kita. And that is living according to God's will, living in righteousness and pleasing God with holiness in our behavior and way of life. 1 Petrus 1 ayat 15-16 telah berkata, tetapi sama seperti Dia yang memanggil kamu itu kudus, maka hendaklah kamu juga kudus dalam segala tingkah laku dan cara hidupmu, sebab ada tertulis, jadilah kudus sebab aku kudus. As has been said in 1 Peter 1 verse 15 to 16, which says, but as the one who called you is holy, you yourself also be holy in all your conduct and manner of living. For it is written, you shall be holy, for I am holy. Galatia 2 ayat 20 juga berkata, aku telah disalibkan bersama Kristus. Di dalam Dia, aku telah ikut ambil bagian dalam penyalibannya. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus, Mesias yang hidup di dalam aku. Dan ketika yang aku jalani sekarang dalam tubuh ini, aku jalani dengan iman dengan ketaatan dan ketergantungan serta kepercayaan penuh kepada anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Galatians 2:20 also says, I have been crucified with Christ, in Him I have shared His crucifixion. It is no longer I who live,
but Christ, the Messiah, lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in, by adherence to, and reliance on, and complete trust in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Ketika kita telah disalibkan dan telah bangkit bersama Kristus, kita harus ingat bahwa tubuh kita, seluruh jiwa dan pikiran sudah menjadi milik Tuhan. When we have been crucified and risen with Christ, we must remember that our body, soul, and mind already belong to God. Artinya Tuhan berhak untuk memberikan perintah agar kita taat dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan rela dibentuk oleh firman-Nya. Meaning that God has the right to give commands so that we obey and fully believe in Him and are willing to be shaped by His word. Maka dari itu di dalam tubuh kita ini bukan lagi kita yang mengontrol, tapi Tuhan sendiri. Therefore, in our bodies, we are no longer in control, but God Himself. Jadi saya mau mengingatkan kita semua yang di sini lagi dan lagi. So I want to remind all of us here again and again, Jika kita menganggap diri kita sebagai anak-anak Tuhan, if we claim ourselves to be God's children, kita harus mengingat bahwa fokus kita bukan lagi mengejar pengakuan dari orang lain maupun dari dunia. we must remember that our focus should no longer be on seeking approval from other people or from the world. Fokus kita seharusnya adalah taat sepenuhnya kepada Tuhan sampai seumur hidup kita. Our focus should be on the complete obedience to God for the rest of our lives. Kita akan membahas poin yang kedua. Rasa tidak aman membuat kita tidak bersyukur, karena itu menandakan kita tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan dan porsi yang telah Tuhan berikan. Secondly, insecurity causes us to be ungrateful because it indicates we are not satisfied with what God has given and we are not willing to accept our portion that is assigned to us by God. Rasa tidak aman itu juga bisa terlihat dari sikap seseorang yang suka menggerutu untuk mendapatkan hal yang lebih bagus setelah membanding-bandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. This feeling of insecurity can also be seen from the attitude of someone who likes to grumble and want to get better things after excessively comparing themselves with others. Contohnya, saya sekarang melihat banyak sekali cewek-cewek ataupun ibu-ibu yang lagi gencar-gencarnya operasi plastik. For example, I now see a lot of women who are intensively undergoing plastic surgery. Banyak orang rela menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilan mereka karena mereka tahu manfaat yang didapat dari peningkatan penampilan luar mereka itu banyak. Many people are willing to go under the knife to change their appearance because they know the benefits that come along with their enhanced good looks. Orang yang berpenampilan lebih baik selalu lebih populer. The better looking people are always more popular. Mereka diterima dengan baik oleh orang lain. They are well received by others. Mereka cenderung menerima lebih banyak perhatian dan mendapatkan penawaran yang lebih baik. They tend to receive more attention and get better offers. Dan tawaran yang lebih baik berarti pilihan karir yang lebih baik. And better offers means better career options, Peluang promosi yang lebih baik. better chance of promotion, Dan peluang yang lebih tinggi untuk menghasilkan lebih banyak uang. and even higher chance of making more money. Itulah cara dunia, saudara-saudari. That is the way of the world. Manusia ingin mengendalikan hidup mereka dan memberikan diri mereka keuntungan tambahan dibandingkan orang lain. People want to take control of their lives and give themselves an added advantage over others. Tetapi mereka kehilangan satu hal yang sangat penting, yaitu rencana mereka sesuai dengan tujuan Tuhan. But they miss out on one very important point. Are their plans according to the purpose of God? Contoh lainnya yang ingin saya bagikan. Ketika di sekolah, rata-rata anak-anak menggunakan iPhone 12 atau 13. Ternyata ada yang hanya menggunakan Android. Another example is when at school, the average person uses an iPhone 12 or 13 and there are those who are only use
Android. Terus komplain dan marah-marah ke orang tua untuk ganti HP. Bukan karena HP-nya rusak, tapi karena mereka merasa tidak aman dan takut dipandang rendah sama teman-temannya. They keep complaining and getting angry at their parents for not replacing their smartphones, not because their smartphone is broken, but because they feel insecure and afraid of being belittled by their friends. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, coba kita sama-sama renungkan. Dear brothers and sisters in God, let's think about it together. Manusia tidak akan pernah bisa puas dengan porsi yang Tuhan berikan. Humans can never be satisfied with the portion that God gives. Entah itu secara kekayaan, posisi pekerjaan, dan penampilan, pasti ada aja yang mau tetap komplain. Whether it's in terms of wealth, job position, and appearance, there will always be those who will keep complaining. Maka dari itu, kalau kita tidak memiliki sikap hati yang bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, kita malah akan melakukan tindakan-tindakan yang berdosa di mata Tuhan. Therefore, if we do not have a grateful heart for what God has given us, we will be committing actions that are sinful in God's eyes. Saya tidak bilang bahwa artinya kita nggak perlu bekerja keras ya. I'm not saying that means we don't need to work hard. Saya nggak bilang juga kita nggak perlu berpenampilan rapi. Or wanting to look good and presentable is wrong. Tapi jangan hanya karena kita tidak puas, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan itu tidak benar, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. I'm saying we cannot, just because we are dissatisfied, we do whatever it takes to get what we want. And that's not right, beloved brothers and sisters in God. 1 Timotius ayat 6 sampai 8 sampai 9. Pasal 6 ayat 8 sampai 9 berkata, "Tetapi jika kita mempunyai makanan dan pakaian, maka dengan itu kita akan merasa cukup, puas. Tetapi mereka yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jerat dan ke dalam banyak keinginan yang bodoh, tidak berguna, tidak bertuhan, dan mencelakakan, yang menjuruskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan yang menyedihkan." 1 Timothy 6 verse 8 to 9 has said, "But if we have food and clothing, with this we shall be content, satisfied. But those who crave to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish, useless, godless, and hurtful desires that plunge men into ruin and destruction and miserable perishing." Ketika kita tidak bisa merasa puas dan bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan, rasa tidak aman akan selalu ada di dalam hidup Anda. When we cannot feel satisfied and grateful with what God has given us, insecurity will creep in. Dan ketika hal itu terjadi, Anda akan menjadi serakah dan terjatuh dalam tindakan bodoh yang justru akan membawa kehancuran kekal di dalam hidup Anda. And when that happens, you will become greedy and commit acts that will actually bring eternal destruction to your life. Jadi, satu-satunya hal yang harus dilakukan secara terus-menerus agar kita tidak terjerumus dengan rasa tidak aman ini adalah memiliki rasa syukur atas porsi yang Tuhan telah berikan kepada kita. So the one thing that must be done continuously so as not to fall into this feeling of insecurity is to have gratitude for the portion that God has given us. Itu adalah hal kedua mengapa rasa tidak aman akan membuat kita jatuh dalam dosa. That's the second point of why insecurity causes us to fall into sin. Hal ketiga, rasa tidak aman membuat kita membangun kepercayaan diri sendiri daripada membangun kepercayaan di dalam Yesus. The third reason is insecurity makes us build our self-esteem rather than build trust in Jesus. Ketika seseorang mengalami rasa tidak aman, hal utama yang akan sering dilakukan adalah membangun rasa percaya diri. When someone experiences insecurity, the main thing they will often do is build self-esteem. Dan hal ini ternyata disetujui oleh banyak orang Kristen serta merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan.
And this is agreed by many Christians and it is a normal thing to do. Dikarenakan cara pandang populer seperti ini yang sudah tertanam di dalam kehidupan banyak orang, tidak heran sama sekali jika mereka menganggap bahwa memiliki rasa tidak aman itu wajar selama kita bisa mengatasinya dengan baik. Dan salah satu caranya adalah dengan membangun rasa percaya diri sendiri. Because this popular perspective is so ingrained, it is not surprising at all that having insecurities is normal as long as we can handle them well. And one way to overcome it is by building our own self-esteem. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini saya mau mengajak kita semua melihat bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan daripada apa yang dunia katakan tentang membangun rasa percaya diri sendiri. Dear brothers and sisters in God, tonight I want to invite us all to see what God's word says rather than what the world says about building one's self-esteem. Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur dan memuji Engkau, sebab aku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Ajaiblah pekerjaanmu, dan jiwaku mengetahuinya dengan baik." Psalm 139 verse 14 says, "I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well." Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita sebagai ciptaannya yang dahsyat dan ajaib, saudara-saudari. God's word clearly says that we are His powerful and wonderful creation, brothers and sisters. Memang kondisi di hidup kita itu tidak selamanya mulus atau baik-baik saja. While it is true that conditions in our lives are not always smooth or fine, tapi apakah di saat kondisi seperti itu kita sanggup melihat dengan sudut pandang Tuhan dan mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan itu dahsyat dan ajaib? However, are we able to see from God's perspective and say that His work is awesome and wonderful? Ada satu hal yang sudah pasti kita harus tahu, saudara-saudari. There is one thing that we need to know, brother and sister. Tuhan adalah Tuhan yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. God is perfect and never makes mistakes. Sehingga penting sekali bagi kita untuk bisa menerima bahwa Tuhan itu memegang kendali dan berdaulat di dalam hidup kita. So it is very important for us to accept that He is in control and sovereign in our lives. Izinkan saya untuk memberikan satu contoh supaya hal ini bisa dimengerti dengan jelas. Allow me to give an example so that this can be understood clearly. Ada seseorang yang saya kenal itu adalah anak spesial. There is someone I know who is a special child. Ketika dia baru menyadari bahwa dia itu anak spesial, dia nggak bisa terima. When she realized that she was a special child, she couldn't accept it. Karena dia merasa ditolak dan tidak bisa memiliki teman. Dia sudah merasa tidak aman. Because she felt rejected and couldn't make friends, and she was insecure. Dan ketika dia sudah merasa tidak aman, dia bisa tiba-tiba marah dan memiliki rasa iri hati yang tinggi. When she feels insecure, she's easily angered, jealous, dan berusaha untuk mencari perhatian dari seluruh orang. And tries to seek attention from everyone else. Dia berusaha membangun harga dirinya sendiri dengan mengikuti kelas ini, kelas itu, berteman dengan orang-orang yang tak dekat dengan Tuhan sekalipun, dan sebagainya. She tries to build her own self-esteem by going for numerous classes and by making friends with people who are not even close to God, and so on. Tapi saya ingat apa yang Pastor Jason katakan kepada anak itu. But I remember what Pastor Jason said to her. Pastor Jason hanya memberikan dia Mazmur 139 ayat 14 ini. Pastor Jason simply gave her Psalm 139 verse 14. Dan memberitahukan dia bahwa dia harus belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan dan juga berkata, dahsyat dan ajaib pekerjaanmu. Which reminds her that she must learn to see from God's perspective and also say, great and wonderful are your works. Dan ketika dia mau menerima apapun yang Tuhan kerjakan dan berikan di hidup dia,
Dia baru bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. And when she was willing to accept anything that God has done and given in her life, only then will she be able to see everything from God's perspective and give thanks to God. Dan ketika anak ini mau mengucap syukur, memuliakan Tuhan atas pekerjaan Tuhan, dia sudah pasti tidak perlu membangun harga diri sendiri, tetapi memilih untuk membangun kepercayaan di dalam Yesus. And when this child only wanted to give thanks and glorify God for His work, she did not need to build her own self-esteem, but chose to build trust in Jesus. Dengan menerima, mengucap syukur kepada Tuhan, dan taat akan firman Tuhan. By accepting His word, giving thanks to Him, and obeying His commands. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang mengaku sebagai orang Kristen harus mengingat kembali bahwa kita diciptakan Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dear brothers and sisters in God, we who claim to be Christians must remember that we were created by God for God's glory. Seperti yang telah dikatakan Yesaya 43 ayat 7, setiap orang yang dipanggil dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang telah aku bentuk, bahkan yang telah aku jadikan. As has been said in Isaiah 43 verse 7, which says, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed, even whom I have made. Ketika kita mengingat bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan akan berpusat untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan sendiri. When we remember that we were created to glorify God, then whatever we do will be centered and glorifying God and not ourselves. Jika kita bisa memiliki cara pikir bahwa hidup yang kita miliki sekarang bukan lagi mengenai diri kita sendiri, melainkan tentang Tuhan, maka kita sudah tidak perlu memikirkan untuk membangun rasa percaya diri sendiri lagi. If we can have the mindset that the life we have now is no longer about ourselves but about God, then we no longer need to think about building our own self-esteem. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memiliki tujuan yang mau Ia genapi lewat hidup kita. Because we know that God has a purpose that He wants to fulfill through our lives. Tak peduli bagaimana penampilan luar ataupun kelebihan maupun kekurangan yang kita miliki, yang Tuhan pedulikan adalah hati kita. Then it does not matter what our outer appearance shows or what our advantages or disadvantages are. What God cares about is our hearts. Hal ini telah dikonfirmasi di 1 Samuel pasal 16 ayat 7 yang berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan lihat penampilannya atau tinggi badannya, karena aku telah menolak dia. Karena Tuhan melihat bukan seperti yang dilihat manusia, karena manusia melihat pada apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. And this has been confirmed in 1 Samuel 16 verse 7, which says, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. For man looks at the outer appearance, but the Lord looks at the heart. Maka dari itu, kita yang mengaku sebagai orang Kristen, daripada fokus untuk membangun rasa percaya diri sendiri, lebih baik kita fokus untuk membangun kepercayaan kita di dalam Tuhan. Fokus untuk membangun hati yang benar di hadapan Tuhan. Therefore, for those who claim to be Christian, we should be focusing on building our trust in God and on building a pure heart before Him, instead of focusing on building our own self-esteem. Yohanes 3 ayat 30 telah berkata, saudara, Dia, artinya Tuhan, harus semakin menonjol, tetapi aku harus semakin kecil. John 3 verse 30 also says, He must increase in prominence, but I must decrease. Ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan yang ada di dalam hidup kita harus lebih menonjol dan bukan diri kita sendiri.
This verse tells us that God in our lives must be more prominent and not ourselves. Ini penting sekali, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. This is very important, dear brothers and sisters in God. Karena ketika kita mau memiliki hidup yang berpusat kepada Kristus, Because when we want to have a life that is centered on Christ, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menyangkal keinginan daging diri kita sendiri, termasuk menolak hal-hal yang berkaitan dengan afirmasi positif dunia. Karena itu artinya kita hidup mengandalkan Tuhan. it becomes easier for us to deny our own fleshly desires, including rejecting the yearning for positive affirmation of the world. This means we live relying on God. Hidup mengandalkan Tuhan yang benar adalah hidup yang berfondasi oleh firman-Nya saja. A life of relying on the true God is a life that is based on His word alone. Hidup yang memfokuskan pikiran kita kepada apa yang benar sesuai dengan firman-Nya, bukan afirmasi atau pernyataan positif dunia. A life that focuses our thoughts on what is true according to His word, not the affirmation or positive statements of the world. Daripada memikirkan pernyataan positif dunia, lebih baik kita memikirkan hal-hal seperti yang diajarkan di Filipi pasal 4 ayat 8 yang berkata, selebihnya, saudara-saudari, apapun yang benar, apapun yang layak dihormati dan terhormat dan pantas, apapun yang adil, apapun yang murni, apapun yang indah dan menyenangkan, apapun yang baik hati dan menarik serta anggun, apapun yang kebajikan dan keunggulannya. Jika ada sesuatu yang layak dipuji, pikirkan dan timbang serta pertimbangkan hal-hal ini. Fokuskan pikiranmu pada hal-hal tersebut. Instead of thinking about positive affirmation in the world, it is better for us to think about what Matthew taught in Philippians 4 verse 8, which says, "For the rest, brethren, whether is true, whatever is worthy of reference and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and wait and take account of these things, fix your minds on them." Teman-teman, saya mau semuanya, saya harap semuanya waspada terhadap fakta ini. Friends, please be aware of this fact. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk membangun harga diri kita, karena itu membangun kesombongan kita. God never instructed us to build up our self-esteem because that is building up our pride. Sebaliknya, Tuhan memerintahkan kita semua, jika ingin menjadi murid-Nya, kita harus mengabaikan diri sendiri dan kehilangan pandangan terhadap kepentingan diri sendiri, seperti yang telah kita baca sebelumnya di Matius 16 ayat 24. Instead, God commands all of us, if we want to become His disciples, we must disregard ourselves and lose sight of our own interests, as we have read earlier in Matthew 16 verse 24. Dunia memberitahu kita bahwa kita harus membuat diri kita merasa baik berdasarkan apa yang bisa kita capai. The world tells us we must make ourselves feel good based on what we can achieve. Kita juga diberitahu oleh konselor dan psikiater sekuler untuk menetapkan harga diri kita berdasarkan kemampuan kita untuk bekerja lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan standar dunia. We are told by secular counselors and psychiatrists to establish our self-worth based on our ability to outperform and achieve better results according to secular worldly standards. Sekarang Anda tahu mengapa kasus depresi itu semakin banyak. Now you know why there are more and more depression cases. Untuk membangun harga diri, kita tidak hanya harus mengungguli pesaing kita, kita juga harus terus-menerus mengungguli diri kita sendiri. To build self-esteem, we must
outdo not only our competitors, we must continue to outperform ourselves. Bayangkan ini, harga diri kita selalu didasarkan pada kesuksesan, prestasi, dan kinerja. Imagine this, our self-worth is constantly based upon success, achievement, and performance. Pada akhirnya, semua pembangunan harga diri ini membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Eventually, all this building of self-esteem drives us further and further away from God. Saudara, saya berani bilang bahwa rasa tidak aman itu membuat saya berdosa karena saya sudah pernah melewati ini. Brothers and sisters, I dare to say that insecurity causes me to sin because I have been through this. Saya bukan dari keluarga yang kaya. I don't come from a rich family. Besar di keluarga yang bukan kaya membuat saya sadar bahwa keluarga kami sering dipandang rendah oleh keluarga kami yang lainnya yang lebih berada. Growing up in a family that wasn't rich made me realize that our family was often looked down upon by other families who were more affluent. Bukan hanya oleh keluarga, di kelompok pertemanan pun, waktu mereka tahu saya bukan dari keluarga yang kaya, saya akan diperlakukan sedikit berbeda. Not only by my family, even in my group of friends, when they find out I'm not from a rich family, I will be treated a little differently. Yang kaya akan selalu dihormati dan yang miskin akan selalu dipandang sebelah mata. The rich will always be respected and the poor will always be looked down upon. Gara-gara kesombongan saya pernah tanya kepada Tuhan, kenapa sih kok saya harus lahir di keluarga yang miskin? Because of my pride, I once asked God why I had to be born in a poor family. Saya berusaha dengan keras untuk membuang rasa tidak aman itu dengan membangun rasa percaya diri saya. I tried hard to get rid of those insecurities at that time by building my self-esteem. Tapi apa yang terjadi? But what happened? Saya malah merasa capek dan mulai serakah. Instead, I got tired and started to get greedy. Setiap kali saya ingin lebih tinggi dari mereka, mereka juga akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Every time I wanted to get higher than others, but they also get higher and higher. Rasa tidak aman itu tetap ada dan pelan-pelan mencuri damai, kasih, dan sukacita di dalam hidup saya. The insecurity remained and slowly it stole the peace, love, and joy in my life. Faktornya karena saya sombong, saya nggak mau direndahin, saya mau dikenal, saya juga mau keluarga saya diperlakukan dengan baik lewat kekayaan juga, itu semua adalah salah. At the crux of it, I was prideful. I didn't want to be looked down upon. I wanted to be known, and I wanted my family to be treated well by increasing my wealth. This is all wrong. Akhirnya, ketika saya sungguh-sungguh mau bertobat dan percaya sama Yesus, saya baru sadar bahwa rasa tidak aman itu hanya bisa hilang ketika saya mulai menaruh rasa percaya diri saya kepada Yesus dan bukan kepada diri saya sendiri. Finally, when I really wanted to genuinely repent and believe in Jesus, I realized that that feeling of insecurity could only disappear when I started to put my confidence in Jesus, not in myself. Ketika saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saya belajar untuk lebih bersyukur dan hidup sesuai dengan apa yang ada. When I truly believe in Jesus, I began to learn to be more grateful and live according to what I have. Belajar untuk tetap bekerja dengan baik dan jujur dan mulai untuk tidak menyenangkan orang lain selain Tuhan. Learn to keep working hard, well, and honestly, and start by not pleasing anyone other than God. Dan ketika saya memilih untuk taat dan menerima porsi saya bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati saya dan keluarga saya lewat caranya Tuhan. And when I choose to obey and accept my portion, I can see how God blesses me and my family in His ways. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Dear brothers and sisters in God, malam ini marilah kita sama-sama mau menerima dan mengingat kembali bahwa akar dari rasa tidak aman itu dikarenakan hadirat Tuhan yang tidak ada di dalam hidup kita.
Tonight, let us be willing to accept and remember that the root of insecurity is because God is not in our lives. Dikarenakan kita yang tidak mau bertobat. Because we do not want to repent. Dikarenakan kita yang tidak mau taat dan dikontrol oleh Tuhan, melainkan hanya mau dikontrol oleh diri kita sendiri. Because we do not want to obey and be controlled by Him, but want to retain control ourselves. Rasa tidak aman jika tidak dicabut hanya akan menjadi sebuah penderitaan yang tak seharusnya ada di dalam hidup kita. Feelings of insecurity, if not removed, will only become a suffering that should not exist in our lives. Rasa tidak aman hanya akan membuat kita semakin jauh oleh Tuhan dan hanya akan mencuri damai, kasih, dan sukacita di dalam hidup kita. Insecurity will only make us stray further away from God and will only steal the peace, love, and joy in our lives. Dan akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Eventually make us fall into sin. Satu-satunya hal yang akan bisa menjamin kedamaian dan sukacita di dalam hidup ini adalah ketika kita mau bertobat, taat kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk mengontrol hidup kita lewat firman-Nya. The only thing that can guarantee peace and joy in life is when we are willing to repent, obey God, and allow God to control our lives through His Word. Saya mau tutup dengan ayat ini yang diambil di Kisah Para Rasul 17 ayat 30-31 yang berkata, "Oleh karena itu, Tuhan mengabaikan masa-masa ketidaktahuan sebelumnya. Tetapi sekarang Dia memerintahkan semua orang dimanapun mereka berada untuk bertobat, yaitu mengubah cara berpikir mereka yang lama, menyesali dosa-dosa masa lalu mereka, dan mencari tujuan Tuhan dalam hidup mereka." Ayat 31, "Karena Dia telah menetapkan suatu hari ketika Dia akan menghakimi orang-orang yang berdiam di bumi dalam kebenaran oleh manusia yang Dia tunjuk dan tentukan untuk tugas itu. Dan Dia telah memberikan bukti yang dapat dipercaya kepada semua orang dengan membangkitkan Dia dari kematian." I want to close today's sermon with this verse, which is taken in Acts 17 verse 30-31, which says, "Therefore God overlooked and disregarded the former ages of ignorance, but now He commands all people everywhere to repent, that is, to change their old way of thinking, to regret their past sins, and to seek God's purpose for their lives. Because He has set a day when He will judge the inhabited world in righteousness by a man whom He has appointed and destined for that task. And He has provided a credible proof to everyone by raising Him from the dead." Biarlah malam ini kita diingatkan kembali untuk tidak menormalisasikan rasa tidak aman, tetapi memilih untuk bertobat, yaitu dengan mengubah cara pikir lama kita dan fokus hanya untuk mengejar tujuan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Let us be reminded tonight not to normalize insecurity, but choose to repent by changing our old ways of thinking and focusing on seeking and pursuing the purpose that God has given us in our lives. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Lord Jesus, thank you for your word tonight. Kami berdoa biarlah firman malam ini sungguh menyadarkan kami untuk hidup di dalam kebenaran. We pray that this word tonight will truly awaken us to live in your truth, sehingga kami mau sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. so that we want to be completely led by your Holy Spirit. Kami percaya Tuhan, ketika kami dipimpin oleh-Mu dan mau taat sepenuhnya kepadamu, kami akan memiliki damai dan sukacita yang dunia tidak dapat berikan. We trust you, God. When we wanted to be led by you and want to obey you completely, we will have the peace and joy that the world cannot give. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kemurahan-Mu. Thank you, Lord, once again for your mercy. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan seluruh kehidupan kami.
We want to glorify your name with all our lives. Inilah doa kami. This is our prayer. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. In your name we pray and give thanks. Amin. Amen.